teman-teman lanjut ya, kita bahas mineral. Kurang lebih 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9 ya, kurang lebih 9. Nah, NCKL. Nah. Ini NCKL udah agak lama ya kita call ya sebenarnya ya. Ini yang dari 10.070 ya. Congratulations ya. Happy cuan. Ya sebenarnya gini nih. Ceder ya. Ini kalau di sini teman-teman lihat ini kan udah change of character ya di sini ya. Betul-betul sudah selesai si bro ini. Downtrendnya udah selesai gitu. Jadi dia recovery lah. Dan beruntungnya ya dia recovery bener-bener dekat sama MA100 gitu kan. Jadi ya bener ya, jadi boosting lah buat menaikkan harga si MA100. Nah, terus gimana nih? Ya, ini tinggal kita lihat. Ini karena naiknya agak kurus gitu kan ya. Shadow candle ya, ini nanti kita cek. Si bro ini apakah bisa naik lagi ke atas atau enggak gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang yang teman-teman lihat adalah ya ini bisa nih dia close di atas 1140 gitu ya. Dengan meninggalkan gap lah ini ya. Ini harusnya loncat kodok ya. Nah iya ya betul ya. Ini loncat kodok ya teman-teman ya. Ini dia gap ini nih. Ini gap nih sini ya. Sini ada gap nih. Nah ini kalau gap ya, kalau ada gap di nih tak tandain ya. Ini kan gap nih. Ya. Nah. Nih ya, ini ada gap nih. Nah, gitu ya. Nah, ini karena ada gap. Jadi kalau teman-teman consider untuk entry besok, ambillah di gapnya. Ya meskipun ada potensi juga IEP-nya langsung dibawa naik lagi gitu ya. Tapi tetap kalau saran Mas Emon sih masuknya di gap-nya aja. Kenapa ya? Karena secara technical karena gap itu ya di technical adalah utang ya. Jadi utang cepat atau lambat harus dibayar. Nah, kalau dari technical ya memang kalau secara textbook ya gap itu harus ditutup gitu ya. Jadi seharusnya dapat nih probability untuk teman-teman entry di harga gapnya, which mean lumayan kan diskon 2-3% lah ya, 2,5% gitu. Jadi ya di sini begitu kan. Terus yang kedua, teman-teman lihat lagi, oh ini ada rejection ternyata dari 1200 ya, biar gampang ya. 1190. Nah, jadi apa? Jadi apakah ada potensi turun? Yes, tetap ada. Koreksi terdekat sampai mana, Mas? Ya ini sampai 1140. Kenapa ya? Karena si 1140 itu adalah area dia untuk mantul gitu ya. Area dia punya resisten yang dia tembus jadi support gitu. Jadi support terdekatnya di 1140, kalau 1140-nya mantul lagi ya ini cakep nih. Tuh makanya tak bilang karena ada gap juga lebih baik teman-teman consider untuk entry-nya agak di bawah gitu ya. Nah, ini ya tinggal kita cek nih. Di sini ini banyak ketua-ketua kita nggak? Kalau ada ketua-ketua kita sama di akum sama asing mah bagus gitu ya. CKL, NCKL. Nah, NCKL ternyata ya dari kapan ya? Ini dari tanggal 1 bahkan ya. Tanggal 2 akum terus. Yes, ada buangan tapi buangannya beberapa kali tidak terlalu besar ya. Kita cek nih. Nah, untuk NCKL wait. Nah, tanggal 2 deh. Cakep. Nah, ZP aku, CC, BB beli. Nah, ada XL, ada XC juga tapi ya buangan barangnya udah kelihatan lah ya. Ini juga sama sih sebenarnya ZP sama si AK ya. Tapi at least yang punya barang tahu lah. ZP kemudian BB masih koleksi. Ini ada BK juga, jadi lengkap ya. Lengkap banget, mantap. Tinggal dicek buang barang YB, GR, AI, YP. Tumben. Nah, terus kita tinggal cek nih bener-bener dari tanggal 16 Desember. Kira-kira siapa yang beli gitu kan. Kalau misalnya ternyata retailnya udah terlalu banyak ya baru diomongin ya. Retailnya kebanyakan ini ya. Jadi bener-bener dari tanggal 16 ternyata sudah milik retail nih di sini nih. Nah, gitu ya. Dari tanggal 16 sampai tanggal 2 ini kita lihat XL, XC, YP ya, lengkap ya. Ntar coba kita benerin lagi. Nah, tapi ya di sisi lain dari tanggal 16 Kajet juga ada, BK juga masih ada, CC juga masih ada gitu ya. Oh, salah ticker, sorry. 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 Enggak. Itu namanya tipuan bandar, teman-teman ya. Itu namanya.
Itu namanya tipuan bandar ya. Dengan gagahnya XLXC ya. Gitu. Enggak, itu pura-pura teman-teman. Itu sandiwara belaka ya. Itu sandiwara belaka ya. Sorry, sorry, sorry. Itu namanya tes kepekaan konsumen, teman-teman ya. Ternyata konsumennya peka ya. Berarti mantap ya. Oke, dari tanggal 16 ya, ya. Sorry ya tadi ya, salah ya. Yang beli ternyata YU, ZP, MG, KZ ya. Bagus berarti ya. Makanya kok kayak heran ya. Kok kayak beda gitu kok. Feeling nggak enak gitu ya. Ternyata salah ya. Ya kan nggak mungkin ya XLX yang ngangkat harga ya. Oke lah, YU, ZP, KZ, sama MG masih gede ya. Terutama YU gede. Nah, kebalik ya ternyata ya. Wah, XL, XC, YP, kok kayak mirip ya? Oke, XL, XC, YP-nya udah buang barang ya. Cakep lah inilah ya. Gitu ya, jadi oke lah, ini masih ada potensi naik. Tapi coba kita mundurin di berapa ya? Tuh, tiga ya. Di tiga hari terakhir. Berarti di tanggal berapa nih? 29, 30. Iya lah ya, di 29. Ini cakep nih. BK YUMG ya. BK YUMG, OD, KK. Ini mah gasken teman-teman ya. XLXC-nya masih buang. Jadi tetaplah ada potensi untuk naik ke atas. Tapi tetap ya kan ini sometimes juga tetap ada koreksi gitu kan. Ini kalaupun nutup gap ya teman-teman tahu lah ya ini area buat coba beli lagi. Sama ya biasa nih, karena kita nggak tahu ya biasa ada potensi kadang-kadang suka tiba-tiba koreksi gitu kan. Karena ya secara technical ya di sini udah area oversold gitu kan, overbought gitu kan di sini. Jadi apa? Jadi ya nanti seandainya turun ya jangan lupa pasang cut loss 3-5%. Meskipun teman-teman tahu ini chance-nya atau 80% kemungkinannya lebih besar naik gitu ya. Ya stay safe lah, jangan sampai cuan di 2025-nya ini ya apa namanya? Di 2025-nya cuannya semua habis ya, jangan sampai sangkut gitu ya. Oke, bagus ya di NCKL ya. Set baru ticker pertama udah salah ya tadi ya. Nah ini MBMA juga ya lari ya. Ini MBMA udah lari kenceng nih ya. Mantap ya. Nah ini ya selamat lah buat teman-teman ya penantiannya yang udah Mas Emon info, sering info ya 535, 550. Ini masih ada potensi naik. Akhirnya kejemput ya MBMA ya. Berapa nih cuannya nih ya? Kalau dari ya sini lah ya 545. Lumayan ya 13% ya. Gaspol ya teman-teman ya. Nah ini ya kalau tak kasih satu. Nah ini kalau tak kasih satu area lagi ya. Nah ini harus tembus nih 635 ya. 635-nya harus tembus. Kenapa Mas gitu ya? Ya karena di sini kan ya kita bilangnya ada area-area resisten gitu ya di sini ya. Cukup masif nih karena yang fokusnya di candle yang gede ini nih. Nah, tuh ya. Jadi sebenarnya cakep gak? Ya ini udah cakep gitu ya 590-nya kena. Yang next targetnya 535 dia harus bisa close di atasnya. Sini ya. Kalaupun nanti koreksi ya paling nyentuh dikit nih di sini sebelum naik lagi. Gitu ya. Jadi 5590-nya sebagai area support. Kalaupun koreksi kan 5% gitu ya. Tapi ya tinggal kita lihat. Kayaknya sih unlikely ya. Gitu, ini masih oke lah. Karena baru naik. And then kita coba lihat dulu untuk MBMA. Nah, MBMA, nah ini cakep ya. Masuk 49M. Nah, jadi kita ngeliat nih, oh dari tanggal berapa ya? 19 lah. Jadi akum dulu 16 sampai 18, 19-nya buangan barang, terus naiknya gede ya di tanggal berapa tuh? 23 ada buangan, akumnya lebih gede, buangan lagi, akumnya lebih gede. Nah, tapi temen lihat nih sini ya. Bar chartnya makin gede. Jadi ini sebenarnya ya tinggal hold ya, yang udah dapat kemarin tinggal hold ya teman-teman ya. Broker Aura kasih. Ya di sini udah inilah ya, udah
udah solid lah. Jadi bener-bener memang valid ya, change of character di sini udah valid nih. Teman-teman lihat di daerah ini udah berhasil ke breakout ya. Nah, nih udah cakep banget. Ya udah di hold ya. Di hold. Mantep. Kalau ketinggalan gimana? Ya nggak tahu ya. Kalau ketinggalan ya buat yang udah dapet barang lah, karena udah capek juga yepingnya ya. Gitu. Nah, oh tuh dari 3 hari terakhir ya, tua 3 ya, 29. Aku BK ya. Lucu juga sih. AKRK ya. Aku BK ZP ya teman-teman ya. Aku BK ZP CCLG masuk ya. Terus buang barang YP. Nah, ini cakep ya. YP, MG, Mamang Buyur buang. XL, XC ya. Ini absolute cinema nih kalau dia berturut-turut ya. Tandanya apa ya? Retailnya udah nggak sabar ya. Gitu, oke. Terus tinggal kita cek dari akumulasinya berarti. Nah, inilah ya. Ini kesabaran teman-teman ya. Dari 1 Desember, buset dah MBMA. Dari November bahkan ya. Dari November 28 lah. Gerjet-gerjet di sini akhirnya kerespon naik ya. Kita cek lah sebulannya. Aku masih masuk terus ya. XL, tapi lihat XL-nya udah mulai buang. BK juga tetap ada, ZPNI. Terus MG, Mamang Guyur buang terus. YB, AZ, YP. Ya overall, kalau dilihat dari, ya 2 minggunya juga cakep lah ya. Aku, ZP, PD, BK, nice banget. YP, MG, ya Mamang Guyur, XL, XC-nya buang lagi. MMA karena harga nikel naik kah mas? Yes, betul sekali. Gitu ya. Jadi ya enaknya liatin price action gitu ya. Jadi at least kita ngerti gitu kan. Oh iya nih, ternyata secara structure bagus, ada potensi untuk naik. Gitu. Jadi nggak ngikutin news dalam tanda petik juga sebenarnya masih kadang bisa dapet exposure gitu ya. Gitu ya gengs. Next Harum ya. Harum. Nah, Harum juga masih cakep ya. Jadi cakep-cakep ya. Mineral ya, cakep-cakep ya teman-teman ya. Untuk saham-saham mineral ya. Nah, ini kita lihat nih di sini ya untuk pergerakan si Harum. Nah, ini juga breakout ya. Enggak breakout sih bilangnya. BOS ya, breakout structure di 1075 ya, meskipun banyak shadow tapi ini kayaknya ya akan ya mungkin bilangnya gimana ya? Ya mungkin ada short term koreksi lah atau short term correction gitu kan. Nah, ini tinggal pantau area ini ya. Ini ada gap. Ya. Jadi sebenarnya untuk next targetnya masih bisa sampai 1140. Tapi apa tuh tapinya? Ya misalnya ngelihat posisinya di sini kan banyak shadow ya. Jadi kalaupun nanti ke 1075 ya wajar. Kenapa? Nguji yang namanya area support ya. Jadi dari resisten udah berubah jadi support ya kan. Dari R berubah jadi S ya. Dari bener. Dari resisten berubah jadi support ya. Jadi sometimes itu kadang dia harus dicoba dulu 1075 sebelum dia lanjut naik ke 1140. Nah, ini tinggal kita lihat ya konfirmasinya seperti apa gitu kan. Konfirmasinya ya tinggal dicek untuk si Harum ya. Harum. Nah, ini kan sebenarnya menarik ya, kayak dia zigzag ya. Outflow, inflow gitu kan. Tapi ya kalau misalnya dilihat agak sedikit panjang gitu ya teman-teman ya. Dari 19 sampai tanggal 2 misalnya nih. Ini kan buangan ada 5M ya, 6M. Tapi kalau ditambahin juga kan sebenarnya masih sama lah, relatif masih akum ya. Kalau misalnya dari tanggal 15 ya kayaknya masih gedean yang buang gitu kan. Tapi ya at least kita ngeliat lah 19 sampai tanggal 2 nya masih lumayan yang beli. Terus kita cek si Harum ya. Si Harum apa ya? 22 ya, 22. Cek dulu. 17 lah ya, dari 17 ya, 17. Sebelum dia breakout 17, sebelum dia ini. Nah, ini kalau tanggal 17 Harum ya agak kurang ya. Ada PDXL nih. Ini PDXL kalau mirip-mirip biasa sama-sama retail ya. PDXL, aku BB masuk, ada YP juga. Kurang menarik, buangan TP AZ SQ. Oke, coba dari sini ya. 24 ya. 24. Nah, PD masuk lagi, aku BB CP XL YP.
YPXL. Nah, ini kayak rame ya. ZP LG buang, mundurin lagi ya. 3 hari terakhir coba ya 29 ya guys ya. 29, wait. Nih, 29 aku. Nah, si aku beli lagi CCXL YP. Ya, gedean beli si AK lah ya. DR, ZP, AZ buang barang, tapi ya gitu kan. Soalnya kelihatan banget mix karena apa? Asingnya beli buang ya. Gitu ya. Oh, dan Harum ada Mingdep ya untuk buyback. Ya, sentimen bagus lah. Gitu ya. Aku sih nggak lihat newsnya ya. Tapi lebih kelihat flow-nya gitu kan. Ya, ternyata ada news ya. Gasken ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman lihat nih. Di sini kan sebenarnya yang cakep itu adalah kita ngeliat momentumnya based on MA100 kan. Biasa ya MA100-nya Mas mantul naik lagi ya, dapat booster lah ya. Dapat booster ya di sini tapi ada pelemahan kalaupun koreksi ke 1075 jadi biasa aja ya, koreksi sehat gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya ya beruntungnya ketika MA100 berhasil di breakdown ke bawah ya dia masih kuat nih harganya ya. Masih zigzag lah. Gitu. Gitu ya. Jadi targetnya ke 1140, kalau koreksi ke 1075 ya begitulah ya. Koreksi sehat sama di sini kan ada ini gapnya ternyata lebih tinggi ya. Ini gap. Nah, ini gap nih. Bahkan dari ini mana ya? Ini ke sini ya. Oh ya, ini gapnya nih. Segede ini gapnya ya. Jadi ini target nih. Jadi ini targetnya ya teman-teman ya. Visual send to back. Nah, ini targetnya ya karena di sini ada gap nih. Nah, ini kalaupun entry di sini ya untuk ngambil sampai bener-bener kenanya 6% ya lumayan lah ya. Gitu. Gitu ya. Untuk Harum. Oke. Next ke ini CL ya. Nah, untuk NICL teman-temanku udah 26% ya. Ini udah agak tinggi lah ya naiknya ya, udah tinggi. Dan kalau misalnya kita ini tak dilihat dulu ya target 1 target 2-nya. Ini kalau misalnya kita ambil di sini kan ya sama lah. Nih, kena ya. Terus jauh juga nih dia breakout ya. Nah, sini ya. Sini sama terakhir sini lah ya. Nah, tambahin nih coba nih. Mana ya? 3. Tipis. 3 sama 4,4 sama ya nih kayaknya nggak masuk ya. Paling sampai sini nih. Nah, untuk NICL kan sebenarnya udah breaknya udah lumayan tinggi ya. Nah, nih dari 1100 1215 ya. Udah tembus naik ya kayak biasa ya. NICL ya lumayan ya kalau misalnya sekali di bawah koreksi kan lumayan ya bantingannya agak-agak gimana gitu ya. Agak-agak unyu-unyu gitu kan. Nah, ini juga ya. NICL di bawah naik 300%, koreksinya lumayan ya. 40%. Jadi yang masuk di pucuk wah ini sem-sem lah. Nyangkut 40% gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya sama ya, naiknya udah agak tinggi. Kalau teman-teman lihat per 16 Desember ya naiknya udah 38%. Gitu. Jadi ada baiknya ya, kalau temennya satu udah naik ya, ibaratnya temennya udah naik ya, udah kecipratan duit ya, tinggal belinya yang belum naik aja gitu ya. Siapa temennya yang belum naik tinggi. Jadi NICL ya kalau misalnya teman-teman udah punya barang, next targetnya adalah di 1.500 ya. Ke Fibo 4,618 di 1.515. Nah, dan kalaupun koreksi ya ini pantau ya 1.330. Seandainya koreksi ya, koreksi misalnya agak choppy sedikit. Nah, ini kalau kita lihat udah create higher low, nah ini bisa untuk kembali follow the trend gitu ya. Jadi setelah dia koreksi ya grejet-grejet ya sideways ya, baru teman-teman bisa consider untuk kalau mau beli untuk follow the trend gitu ya. Tapi ya kalau seperti ini ya saran Mas Emon jangan FOMO, biarin kalau temennya udah dapat rezeki di sini ya udah silakan di hold. Tapi kalau misalnya belum ya udah lebih baik nggak usah gitu ya. Mas mau FOMO nickel ya nggak usah masuk NICL, kan ada NCKL gitu kan. Gitu ya. Oke.
ICL ya. Set, cakep ya, ini cakep banget nih. Ini potensi naik masih bisa ya. Lihat dari 24, 29, 30 sama 2. Nah, ini lihat nih ya. Seret naik ya. Bar chartnya naik. Terus teman-teman lihat juga dari sini juga naik ya dari 12-an awal. Tinggal kita cek untuk si NICL ya. Dari tanggal 1. Nah, aku AG MG ya. Ada Mamang Guyur, nice banget. Ada aku, ada AG. Ini AG siapa ya? Nggak kenal ya. Oh, Kiwom ya. Oke, menarik. Bener gak? Oke, bener. Ya menarik lah. Oh, sorry. Dari tanggal 1, aku MG PC. PC siapa? AC. Oke, nggak kenal. Nah, ini asing-asing banyak ya. Nggak tahu, nggak kenal siapa ya. At least ya ketua-ketua kita ada di sini. Terus yang buang barang EP, ya nggak penting yang buang barang. Yang paling penting YP, XL, XC. Nah, ini Kang Guyur CP juga buang ya. Gitu, jadi oke nggak? Ya lumayan ya. Gitu. Jadi NICL masih bisa naik ya, teman-teman ya. Gitu aja sih. Karena ya dari sebulan ya retailnya juga buang gitu kan, nggak terlalu banyak. Banyak kan ya kayak Mamang Guyur gitu kan. Jadi ya masih ada potensi lanjut naik lah. Gitu. Oke. Itu ya. Mantap. Next. Inco. Nah, ini Inco juga cakep ya. Gue ketinggalan ya Inco ya, momentumnya ya. Sayang banget. Jadi Inco nih udah koreksi ya 20. Bentar. Oh iya. Enggak ya, aku dejavu sama Inco ya. Karena dulu pernah bikin uh, fundamental analysis ya lengkap ya. Inco ya. Jadi agak dejavu sedikit. Ya, oke lah, anyways lah. Nah, jadi si Inco ya di bawah sini ya di 3.830 itu kan sebenarnya pas banget koreksi udah 20%, and then nggak jebol ya 3830. Jadi kalau bener-bener teman-teman ini harusnya kalau Desember ini selalu kena ya, ini selalu kena jadi bahasan Mas Emon ya, seharusnya ya. Jadi kalau teman-teman kemarin consider beli sih luar biasa ya, 30-40% ya. Dari ya nggak nyampe sebulan lah ini ya, 30% ya. Kalau kalau dapat ya mantep lah ya. Dan ini juga massive ya, jebret ya, breakout solid 4.750. Ya apakah ada potensi naik ya? Bisa aja. Tapi ya kalau misalnya dia memang nggak kuat ya di atas ini ya di Fibo 1,618 di 5.300 ya, potensi untuk retracement dan koreksi ke 5.000 ini juga masih koreksi sehat gitu ya. Nah, terus apa? Terus ya tinggal kita cek lah ini ada retail FOMO apa enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cek gitu ya, foreign flow daripada info. Nah, ini luar biasa gitu ya. Dari tanggal 15 sampai tanggal 2 akum terus ya, sekali buangan agak gede memang 33M sama 26M, tapi ya tetap dari tanggal 15 sampai tanggal 2 banyak kan akumulasi gitu ya. Nah, terus tinggal dicek lagi untuk si Inco. Inco itu dari tanggal 1 lah ya. Pas banget ya dari 1 ya ini ya. Ini juga cakep ya. Jadi dia konsolidasi di sini ya, atau sideways dari ya genepin lah. CC aku RX. Nah, ini cakep ya. Bisa RX karakternya kagak trading ya, kayak si AK ya. AK, RK, BK. Aku RX BK ya. Ini akum ya sebulan. CC juga akum. Nah, buangan terbesar nih YPNI. Oke, YP harusnya XC sama XL ada nih. Oke, XL-nya nggak ada. XL asalkan dia di bawah-bawah nggak apa-apa. Nggak ada ya. XL ya, XL, XC, YP. Lengkap ya. Oke, terus coba kita lihat dari 29 sampai tanggal 2 kemarin. Ini ada PD, BK, ZP, YU ya. Ya masih oke lah. Buang barang, kajet buang barang dikit ya. YP buang, XL, XC ya.
tetap sih potensi naiknya tetap masih ada ya. Ya relatively oke lah. Tapi ini tadi ya, kalau ngerasa udah ketinggian, kejar coba teman-temannya sesama nikel yang masih belum naik gitu. Gitu aja sih. Terus yang udah dapat barang gimana Mas? Ya udah tinggal teman-teman hold gitu ya. Tinggal di hold aja udah gitu. Oke? Itu ya. Nah, tuh smart money-nya naikin rapi, nggak banting-banting ya. Itu makanya Mas Emon selalu pakai yang namanya foreign flow ya. Jadi Mas Emon sukanya gitu teman-teman ya. Saham-saham yang Mas Emon pilih rata-rata retail friendly ya. Kenapa? Karena aku lebih suka kalaupun sangkut ya, sangkut sama duitnya yang triliunan gitu. Nggak dikarungin sama teman sekampung. Contohnya apa? Dada. Itu akan jadi contoh terus tuh Dada tuh ya. Sampai kapanpun itu ya. DKFT ya. Next ya DKFT ya. Nah DKFT, nah ini juga cakep ya. Ini baru loncat kodok ya teman-teman ya. Baru loncat kodok, mantep banget. Nah ini kalau ada entry ini udah lama ya. Udah lama, ini juga cakep ya. Cakep banget. Sini, bread ya. Baru break ya. 740, 750. Ini next target 795. Terus di atas MA100 ya, cakep banget. Mungkin kalau nanti 795 ya, koreksi dikit ya biasa ya. Create higher low ya, biasa ya. Gitu. Tapi ya kalau di sini teman-teman udah punya DKFT ya, gaspol ya. Ini masih ada potensi lanjut naik. Cakep. Terus. Nah, ini coba tak bikin dulu areanya ya. Turning leg. Nah, kurang lebihnya kalau dinaikin dikit cakep nggak ya? Bentar. Ya oke lah. Ya 785 reject ya, pas banget. Bentar. Ini enggak sih, ini harusnya benar-benar di sini lah. Tuh ya. Nah, pas nih, cakep. Yeay. Nah, ini 795 bener gak? Bener gak nih? Iya, pas ya. Nah, cakep. Karena rapiin bentar, order, send, bring to front. Oke. Nah, jadi ya next targetnya 795. Nah, tinggal kita cek aja ya, foreign flow-nya ya. Salah. Nah, di KFT. Nah, ini juga cakep ya, teman-teman ya. Akum terus ya, dari tanggal 22 lah spesifik ya. Isu global nikel, rencana pemangkasan produksi Indo kuasai 50 pasar global nikel. Hold ya yang punya barang ya. Udah tuh, udah newsnya. Kalau Mas Emon sih ngeliatnya foreign flow ya. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Good ya. Jadi teman-teman tahu, ada isunya ini. Asingnya ngerespon ternyata. Asingnya Akum nih. Bagus nggak? Jos ya. Gitu. Oke. Nah, tanggal 22 kita ngeliatnya dari tanggal 2 sampai 2 ini ya. Wah, ini Akum terus nih gitu kan. Berarti cakep ya, cakep. Terus tanggal 22 tinggal kita cek lagi untuk si DKFT. DKFT tanggal berapa tadi? 22 ya. 22 kita ceki dulu, jebret. Wih, aku BK ya, luar biasa. Nih, nggak tahu ya, di saham juga ngikut ya tren ini ya. AKBK ZP masuk ya temen-temen ya, AKBK cakep banget. BQ, nah YP, XL, XC udah buang ya, udah spol ya. Bisa naik ke atas ya. Next 795, consider juga 3-5% seandainya teman-teman benar-benar masuk di pucuk. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata langsung ya, wah masuk pagi langsung waktu di close-nya 795 ya, di atasnya mungkin 800-810, ya udah tinggal teman-teman hold. Gitu ya untuk DKFT ya. Jadi cakep ya, asingnya masih masuk, retailnya juga udah buang barang. Nextnya kita ke TINS ya. Nah untuk TINS ini yang agak sedikit, ya gimana lah ya, agak sedikit worry lah ya. Kenapa? Karena ya ini udah kelihatan ya beberapa kali reject ya. Dalam artian ya ini shadow candle beberapa kali di sini ya. Sini ekor yang menandakan apa? Setiap harga si TINS itu dibawa naik selalu ada selling pressure. Jadi tekanan jualnya tuh ada. Gitu. Jadi apa Mas? Jadi ya
hati-hati teman-teman ya, selalu kalau misalnya ragu nggak apa-apa, nggak usah beli. Kenapa? Karena ya dari Oktober ya si Bro ini naiknya tinggi lah ya. Dari ini ya, dari waktu Pak Bowo merampas timah-timah ilegal gitu kan ya. Bagus gak? Sebenarnya bagus gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ya kayak Pak Purbaya bilang juga kan, intinya tuh misalnya nih sebuah sektor tuh dikenakan pajak. Ya karena dikenakan pajak tuh ya sebenarnya competitive advantage in bisnisnya itu jadi turun kan. Ya gitu ya, kayak sebat misalnya. Tapi ya ketika yang ilegal dan tidak berizin ini itu diberantas semua, ya dikembalikan ya sama yang berhak atau sama yang legal, ini bisa gitu ya, bisa dianya bisa naik lagi sahamnya. Kenapa? Karena ya newsnya positif dan secara nggak langsung sebenarnya itu nanti kembali ke fundamentalnya yang lebih oke gitu ya. Nah, nah jadi kalau Mas mau lihat ya di sini hati-hati dulu ya untuk si 3.100 ya. Kenapa? Karena ini kayak udah nggak kuat ya, 3.400 udah nggak kuat naik. Jadi kalau nanti teman-teman lihat koreksi harganya, ya nunggu dulu gitu ya. Jadi jangan kecepatan masuk, tunggu dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya pun bisa ditarik agak bawah, lumayan ya beli tinsnya lebih murah gitu ya. Nah, terus di sini juga teman-teman lihat stochastic flow udah ngarah ke bawah. Terus ada jaraknya di sini ya. Jadi hati-hati, biarin dulu aja dia turun. Nah, terus kita tinggal cek nih. Apa nih? Tins ya. Nah, tapi di sisi lain Mas, dia-nya akum gitu ya. Ya, menarik sih sebenarnya ya. Jadi, dari tanggal 23, 24, 29, 30, harganya turun, tapi akum terus. Ya, inilah yang kita cek gitu ya. Tanggal 2. Jadi, kita ngelihat ada anomali gitu ya. Wah, harganya turun, asingnya akum. Tapi kok kelihatannya kayak mau lebih turun lagi gitu ya. Karena dari struktur, wah ini kayaknya udah nggak kuat nih Mas dia untuk naik gitu ya. Tinggal ini aja nih, breakdown dari 3.100 ya, maka ini potensi balik arah gitu ya. Tinggal dicek nih, foreign flow-nya coba ya, tins ya. Kalau banyak retailnya ya lebih baik wait and see dulu. Tanggal 1 kita cek ya biar dapet. OPD aku masuk, oke. NI, oke. Ada XL, ada KZ juga ya. KZ bagus lah ya, tapi kalau XL, XC sudah mulai mendominasi ya wait and see ya. Oke, jadi berlawanan nih ya. Ada retail yang beli, ada retail yang jual ya. Kelihatan ya. Si XL sama si YP ya. Wait, nah YP. Terus ada CP, CC. Nah ini CP, CC, DR, OD. Mix lah ya, mix. Tapi kita coba fokus ke dua-dua nih ya. Kita fokus ke dua-dua. Kenapa? Karena ya di sini ya teman-teman ya. Dari tanggal 22-nya nih, koreksi 22, 23-nya nih kecenderungan dia koreksi ya nih, sini ya. Kelihatan muter balik nih. Nih. Kita coba cek nih. Tanggal 22. Mana nih? Nah. Oh, aku XL beli. Ya sebenarnya masih bagus ya karena si AK beli. Tapi ya XL-nya jumlahnya ya ke bawah dikit lah ya. Ya hampir 2. Jadi si AK akumulasinya 2 kalinya daripada si XL. Ya bagus gak? Bagus sebenarnya gitu. Tapi yang ngelihat XL, XC sama YP harusnya ada nih. YP-nya absen ya. YP-nya buang barang. Ya sebenarnya oke gitu ya. Tapi dari teknikalnya Mas Samun jujurnya nggak begitu yakin gitu ya. Jadi mungkin agak nunggu kalau koreksi mungkin bagus. Tapi ya kalau di Mas di Senin tiba-tiba balik arah nih gitu ya, dia tiba-tiba jadi sideway atau enggak dia tiba-tiba tetap beberapa kali close-nya bisa di atas 3.100. Nah ini cakep, berarti tandanya apa? Oh iya nih ternyata dia merespon area support di 3.100 sebelum harganya naik lagi. Kenapa? Karena kita lihat asingnya masih secara konsisten masuk sejak tanggal 22 gitu ya. Nah dicek lagi nih tinsnya, tapi di tanggal 2 masuk gitu kan. Cek dari 29 ya. Wait, 29. Nah, 29-nya. Nah, 29-nya retail ya. 29-nya retail nih. 29 XL, XC sama XL harusnya ada ya. Nggak ada. Nah, si aku buang ya. Akunya masih beli. Ada RX juga. CP sama YP-nya buang. Jadi ya wait and see lah. Ini aku nggak dapat clear conviction di sini ya. Nggak clear kalau misalnya nanti
lebih jatuh lagi di bawah MA5 ya ini akan jadi koreksi gitu ya. Gitu. Oke? Kurang lebih gitu ya untuk TINS ya. Oke. Nextnya aman ya. Aman. Nah, aman nih akhirnya kerespon ya guys ya. Aman akhirnya kerespon. Nah, ini cakep banget ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya untuk chart si aman, nah ini tak matiin dulu MA-nya biar kelihatan dengan jelas. Nah, ini kan dia masuk ya ke dalam sebuah tren yang namanya downtrend gitu ya, channeling down gini ya. Nah, terus yang menarik adalah ya teman-teman lihat, oh ternyata setelah dia itu beberapa kali turun terus, kita bisa ngelihat lagi nih, ternyata harganya agak sedikit ada sideways lah ya, ada sideways di range di sini ya, 6.225 ya di Fibo 0,618, and then pucuknya di 6950 gitu. Jadi dia cenderung choppy gini kan, sideways di sini. Nah, ternyata dia bisa break nih dari 6.550. Dan ini kan juga sebenarnya sudah keluar ya dari strukturnya di sini ya. Gitu. Nah, jadi kalau besok ya sebenarnya kalau pengen consider beli masih oke. Kenapa? Karena teman-teman bener-bener beli baru ketika harganya masih naik 9% gitu ya. Jadi oke lah gitu ya. Nah, next targetnya gimana? Ya sebenarnya nggak usah muluk-muluk gitu ya. Ya dari 6.800 kita cuma perlu lihat yang namanya si aman itu tinggal close di atas 7.000 aja. Ini udah cakep ya. Oh iya nih, ternyata bener-bener BOS ya, break off structure. Apalagi struktur dari channeling down-nya juga dia ini udah patah gitu ya. Jadi oh iya ini bener-bener solid movement untuk dia naik ke atas. Itu ya. Oke. Nah, ini juga kan kalau dari MA cakep ya. Nah, MA-nya cakep ya, MA5, MA10. Ini udah di bawah sini. Terus ntar tinggal lihat nih, kalau misalnya turun lagi terus breakout MA100, nah ini dapat momentum lagi biasanya gitu. Gitu ya. Jadi apa? Jadi ya tinggal dicek lagi nih. Foreign flow-nya sih aman. Weh, cakep ya, akum. Ya, tapi yang akan membingungkan retail lagi nih, teman-teman ya. Jadi asingnya tektok ya, ada yang buang, ada yang beli jual gitu kan. Ini kan kelihatan ya, akumnya 36M ya, sementara kemarinnya tanggal 29 inflow 77M, buangnya 22M gitu kan. Nah, terus ada buangan gede juga 156. Tapi ya kalau misalnya udah confirm bottom, apalagi besok di hari Senin ya akum lagi ya bagus gitu ya. Cakep berarti. Tinggal kita lihat nih, siapa nih aman ya. Aman dari tanggal 1 lah ya, kita coba dulu. Nah, CCBK kajet, nice ya, ini yang kita suka ya, CCBK kajet masuk, oke banget. Lah, Yusufnya ke end stream sendiri, bangke. Ini ada-ada aja nih. Bete. Sorry. Nah, terus lanjut lagi dari 22, enggak. Ya, dari 18 Desember lah. Dari 18 Desember. Nah, CC, YU, BK, kajet masih masuk. Buang barangnya ZP, aku, XA. Ya gitulah ya, asingnya tukeran barang berarti. In BK sama kajet, outnya AK sama ZP ya. Yang penting kita lihat retailnya nggak ada. Asalkan retail nggak ada barang ya oke nih. Nah ini oke ya. Retailnya nggak ada barang. Tanggal 1 berarti kayaknya pure foreign transaction ya. Majority iya ya. Kayaknya sih gitu ya. Kelihatannya seperti itu ya. 70, value-nya cepet ya. Value-nya, iya majority aman foreign ya. Yang beli ya. Gitu, jadi ya menarik lah. Menarik ini ya, karena ZP aku buang barang, yang beli CC, BK, sama kajet. YPXL-nya tipis-tipis ya, nggak mengganggu mereka lah ya. Jadi masih ada ya, tetap ya, targetnya ke 7.200 dulu. Kalau 7.200-nya bisa diklaim ya, MA100-nya juga bisa diklaim, ya ini next-nya kita update. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu untuk aman, ini juga cakep. Kita nextkan lagi itu di mana, di foreign. Oh ya ini ya listnya. Nah terakhir ya Indi ya.
Nah, untuk indie teman-teman, ini yang dilihat adalah, nah, strukturnya dulu deh. Nah, strukturnya ini kan sebenarnya cakep ya. Dia low-nya di sini higher low-nya terbentuk gitu kan. Nah, nih juga. Ya, di sini kita juga bisa, ya area support ini juga kita bisa bilangnya higher low-nya ya. Ini juga higher low, di sini kan cakep. Ya, di sini biasa lah ya, nih. Secara nggak langsung resisten, koreksi wajar. Ya, nanti cek aja nih kalau misalnya ternyata resistennya di sini bisa gitu ya. Bisa di hold, habis itu dia mantul lagi, ya ini cakep nih, ada potensi dia buat naik lagi gitu ya. Nah, strukturnya itu tadi strukturnya, oke. Nah, sekarang apa? Sekarang ya teman-teman tinggal lihat. Oh, ini sebenarnya ketika dia naik udah ada ekor nih di bawah ya. Ada shadow candle-nya gitu kan. Ada shadow-nya nih. Tandanya apa? Memang ketika si in dibawa turun ke bawah, demand-nya langsung masuk, ada buyer yang langsung beli. Wait, ini turun nih, murah nih, yowes tak beli gitu ya. Jadi ada perlawanan daripada buyer ya. Ketika sellernya ngasih banyak supply, ada yang makan harganya, ada yang makan barangnya gitu ya. Jadi harganya bisa kembali rebound naik gitu ya. Nah, jadi kan ini sebenarnya cakep ya 2100-nya nih. Dan teman-teman juga udah lihat, ini area supportnya udah pernah 2 kali disentuh di tanggal 30 sama di tanggal 19. Jadi ya pantau lah ya. Jadi resikonya ke 2150 ya. Di sisi lain, di sini untuk 2370-nya teman-teman bisa bikin sebagai area resisten sementaranya dulu nih sebelum dia breakout ke atas gitu ya. Jadi pantau dulu, tapi karena kalau gini, kalau misalnya MA-nya tuh turun ke bawah gini ya, nah ini ada shadow-nya ya, ini agak kurang bagus ya, harus nunggu dulu. Tapi di sisi lain kalau teman-teman lihat dia bisa close-nya di atas MA5, MA10-nya ini, ya ya ini tetap ada potensi kita ngelihat dia untuk dibawa naik lagi gitu ya. Gitu. Terus ini ya. Nah, ini juga cakep ya teman-teman ya. Ini juga cakep dari 15 sampai 2 akum terus, gasken ya dari 15 sampai 2 Desember 2 Januari maksudnya ya. Nah, ini tinggal kita lihat dari tanggal 15. Oke. Indi. Nah, ini juga sama ya, KZBK. Udah. Ya, KZBK masuk. Wah, BB akum juga. Nice. Itu ya. CCNI. NI-nya ya terserah, gak apa-apa. NI gak terlalu penting. XL, YP, XC. Boom. Semuanya jualan ya. Semuanya jualan. Paling nggak secara spesifik kita tinggal cek nih. Dari tanggal 16 ini sampai akhir. Untuk ngeliat nih. 15 ya, tadi tak cek dari 15. Oh iya. Nah dari sini ya, fase sideway-nya ini nih. Ini kita mau cek. Tapi sebenarnya kalau ini ya, ntar. Coba. Ini flag pattern ini ya. Ini lanjut ini. Ini continue ya, ini flag pattern ya. Gimana tadi lihatnya? Nih, ini flag pattern nih. Nah, ini ya, bisa naik lagi ya. Ya, antara flag sama pet. Ya, gini lah yang lihatnya ya. Nah, jadi ini tetap ada potensi untuk naik ya. Ada tapinya nggak ya? Ada tapinya nggak ya? Enggak ya. Coba kita cek benar-benar tanggal sini kali ya. 24 ya, coba dari 24 itu ya retailnya agak gede ya. 24 sampai di 2. Tapi ya kalau ke belakang kan sebenarnya lebih banyak banget asing yang masuk gitu. Jadi majority dari sebulan ya akumnya akum asing gitu kan. Nah, jadi di sini ya tinggal dicek lagi untuk buangan barang ya sama sih LGDR, KKDH. Nanti kita ngelihat SQ, PD, ini agak-agak retail sih ya, SQ, PD, XL, BK, terus BK masuk lah ya. Terus kalau misalnya dimundurin 22, BK masih masuk. Jadi masih cakep lah teman-teman ya. Gitu. Nah, sama palingan ya yang harus agak sedikit enggak sih. Ini ya, stokastik slow-nya aja nih. Tapi kalau dia bisa sideway gitu aja ya, misalnya gerakannya begini-begini aja ya, ini aman ya. Tetap bisa
naik. Sama kalau misalnya ternyata besok set gitu ya, nukik lagi ke atas ya, ini aman gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kebuka lebar, nah ini yang jadi perlu perhatian khusus gitu ya. Selama momentumnya masih cakep dan juga asingnya masih akum, ini aman-aman aja gitu ya. Gitu aja sih teman-teman palingan ya, untuk si saham-saham yang berhubungan dengan ya mineral-mineral selain inilah ya, selain emas gitu. Oke? Kurang lebih gitu ya untuk mineral ya, 9 saham ya.